Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dalam beternak pasti ada aja masalahnya, nggak mungkin mulus begitu aja. Namanya juga melihara makhluk hidup, pasti ada aja tantangannya. Untuk tahun-tahun ini di daerah kita sudah banyak ternak-ternak yang terkena penyakit kulit, yaitu terdapat benjolan-benjolan di bagian kulitnya, atau sudah biasa disebut penyakit LSD. Buat teman-teman yang ternaknya baru saja terkena, jangan panik, langsung aja hubungi petugas tempat, panggil aja dokter hewan ataupun mantri terdekat. Tapi buat teman-teman yang ingin mengobatinya secara mandiri, mungkin asal berani menyuntiknya, saya akan memberitahu obat yang sudah saya pakai, yang sudah saya buktikan sendiri, dan alhamdulillah sembuh. Saya tunjukkan obatnya. Kita lihat dulu proses saya waktu mengobati ternak saya. Oke teman-teman, inilah sapinya yang kemarin terkena penyakit LSD. Seperti biasa, sebelum kita suntik, kita tangkap dulu sapinya. Kita pepetkan ke sawit ya, agar tidak berontak sapinya. Perhatikanlah di bagian badan sapi itu terlihat banyak benjolan-benjolan di kulitnya. Itulah yang disebut dengan penyakit LSD atau penyakit kulit pada sapi. Sebelum melakukan proses penyuntikan pada sapi, kita harus memastikan tali ikatan yang kita ikat itu harus benar-benar kencang. Inilah obat yang kita gunakan. Kita memakai dosis sesuai yang tertera pada brosur. Teman-teman sebelum menyuntik harus tahu kalau obat ini tidak boleh disuntikkan kepada sapi yang sedang demam. Harus kita obati dulu demamnya dengan cara kita suntik obat demam, baru boleh kita suntik obat ini. Obat ini kita suntikkan di bawah kulit, tidak boleh kena daging. Jadi buat teman-teman yang belum biasa, mungkin lebih bagus panggil mantri aja atau dokter hewan, agar tidak terlalu mengambil resiko. Obat ini juga mengandung obat cacing. Jadi kalau udah kita kasih obat ini, tidak perlu lagi kita kasih obat cacing. Oke, penyuntikan pertama sudah selesai. Kita akan menyuntik 1 ekor lagi, karena untuk percobaan pertama kemarin saya menyuntikkan sapi 2 ekor yang kebetulan terkena penyakit LSD. Kebetulan juga yang terkena ini sapi-sapi jenis Rambon. Jadi ini induknya sapi Bali, blasteran sama sapi putih. Oke, langsung saja kita melakukan proses penyuntikan yang satunya lagi. Inilah sapi yang satunya lagi yang kena penyakit kulit atau yang sudah terkenal dengan nama penyakit LSD. Sapi yang ini belum begitu parah, belum sampai ada yang pecah-pecah, namun sudah terlihat jelas di bagian perut dan di bagian paha
terlihat banyak benjolan-benjolan. Maka dari itu kami langsung melakukan pengobatan. Oke, kita langsung aja mulai proses penyuntikan yang kedua. Saat melakukan proses penyuntikan, kita harus tetap berhati-hati ya teman-teman, karena yang namanya sapi, walaupun kita lihat sepertinya jinak, kalau udah kena suntikan biasanya banyak yang berontak. Alhamdulillah proses penyuntikan kali ini tidak ada masalah. Inilah teman-teman, terlihat jelas benjolan-benjolan di bagian perut. Di bagian belakang itu sebenarnya banyak, karena warnanya agak hitam jadi tidak begitu terlihat. Nah ini kan nampak jelas banget teman-teman, banyak benjolannya di bagian perut. Oke teman-teman, begitulah proses pengobatan yang saya lakukan. Jadi itu saya menyuntiknya hanya di bagian kulit, dan obatnya ini adalah obatnya Wormectin mereknya. Untuk dosisnya dan cara aturan pakainya udah ada di dalam sini. Bentuknya seperti ini. Ini isinya 20 ml. Keterangan-keterangannya di sini ada. Di brosur ini terlihat jelas komposisi dan indikasi atau kegunaan obat ini untuk sapi, babi, domba, anjing dan kucing. Itu bisa mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar, kuku, caplak, tungau, dan insekta lainnya, dan juga mengobati penyakit cacing. Jadi kalau udah disuntik obat ini nggak perlu kita kasih obat cacing lagi ya teman-teman. Untuk aturan pakainya, obat disuntikan di bawah kulit atau biasa disebut dengan subkutan. Sapi 1 mili tiap 50 kilo berat badan, babi 1 mili tiap 33 kilo berat badan, domba setengah mili tiap 25 kilo berat badan, anjing atau kucing 0,02 mili tiap kilo berat badan. Pemberian obat cukup 1 kali, dapat diulangi tiap 2 minggu atau sesuai kebutuhan. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Untuk aturan pakainya kita bisa baca sendiri di brosur. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, mudah-mudahan berhasil. Semoga ternaknya sehat. Inilah sapi yang alhamdulillah kemarin saya obati dan berhasil, sudah sembuh. Terlihat jelas kan, tidak ada lagi penyakit kulitnya. Itu tinggal bekas-bekasnya aja. Kemarin itu parah banget. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa klik tombol subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi kalau ada video saya yang baru. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.